Nah, disinilah Bapak Ibu kita kaitkan dengan surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah namai dien kurang dan Allah mati, dan kami catatkan ya amalannya yang masih hidup dan ketika meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau model itu bisa kita simpulkan umat Rasulullah ni boleh usianya 60 sampai 70 tahun, tapi amalnya bisa hidup, bahkan bisa hidup beribu-ribu tahun. Apa caranya Bapak Ibu? Banyak. Misal saya beri contoh beberapa contoh pahala yang hidup sampai hari ini. Contoh yang pertama Rasulullah. Ya, ini sebaik-baik contoh tentu kita ambil contoh pada Rasulullah. Rasulullah Pak Ibu hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, tiba di Madinah. Semuanya mengalu-alukan kedatangan Rasulullah, menyambut gembira kedatangan Rasulullah. Ya, coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau Rasulullah pun datang ke pengenalan, ya, anak kawat tawarkan kepada Rasulullah, tinggallah di rumah ya Rasulullah. Mungkin itu tawaran. Ya, begitu pula lah penduduk Madinah. Ya Rasulullah, di rumah kami lah tinggal. Nah, ikut di rumah kami lah ya Rasulullah. Ikut ngecek di rumah kami lah, kau di rumah kamu. Maka Rasulullah mengatakan, biarkanlah untuk aku berjalan, 5 untuk aku duduk, berarti di situ bertinggal. Ya, ternyata Bapak Ibu unta ini terus berjalan, berhentilah di tanah 2 anak yatim. Nah, itu kenapa Ibu kalau sejarah tanah Syar namanya Sahal Jusuhaib. Ya, Sahal Jusuhaib. Lalu Bapak Ibu, tanah itu dibeli oleh Rasulullah dengan harga yang luar biasa fantastis. Ya, 800 dinar. Ya, 800 dinar kalau kita hitung dengan uang hari ini itu 3,2 miliar. Ya, 3,2 miliar kalau kita hitung dengan uang hari ini. Sudah dibeli Rasulullah, langsung beliau wakafkan. Tagaklah masjid Nabawi, masjid yang ingin wa rindu-rindukan untuk berkunjung ke situ. Masya Allah, ya, masjid yang hari ini sampai detik ini masih ada. Ya, barang pahala wakaf dulu. Bahkan keutamaan sholat di sana berapa Ibu? Berapa? 1.000. Ya, 1.000. Ya. Kalau sholat Pak Ibu ke masjid Pasir Pengaraian berapa? Bukan tren Ibu jalan-jalan ke Pasir Pengaraian. Berapa? 27-an. Masjid Al-Hakim di Padang 27-an. Di surah Khalilur Rahman berapa? 27. Ya, mengajar orang Padang 10 lah. Masya Allah. Nah, contoh pertama Pak Ibu. Nah, kedua, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ini contoh yang kedua, yang jasadnya boleh hancur di kandung tanah, tapi amal ibadahnya itu sampai ini. Ya, Bapak Ibu, Uthman bin Affan ini pernah ya tergiur membeli sebuah sumur milik orang Yahudi. Ayahnya adu, kalau adunan ingin jual ayah tu beli, maka Uthman ingin beli sumur tu semua. Tapi sayang Yahudi ini nak mau jual, dia pencarian tu. Ya. Akhirnya pandai Uthman lah merayu, saya jual sumur tu sekarang. Artinya sumur tu milik berdua. Cara pemilikannya, sehari punya Uthman, sehari punya Yahudi tadi. Giliran milik Uthman
Utsman gratiskan ayat untuk penduduk Madinah. Biarlah barat suku. Ya, kalau barat itu serap-serap bisu ambil sekali. Ya, maka berduyun-duyunlah orang Madinah mengambil air itu kalau giliran milik Utsman. Nah, giliran milik Yahudi, tidak ada orang nama Badilai. Ya, kecewa Yahudi ini. Akhirnya dijuallah sumur itu ke Sabingka. Nah, Bapak Ibu, 5 sumur ini masih ada. Tapi lah jadi ya salah satu tempat ya akomodasi orang-orang ziarah ke Madinah, dalam artian tempat penginapan atau hotel. Dan kerajaan Arab Saudi tetap mensertifikatkan tanah itu atas nama Utsman bin Affan. Hasil labu hotel itu dipangan, disedekahkan ke seluruh antero dunia. Lebaran Abu Utsman nanti itu. Tapi amalnya duit sampai kini. Nah, kembali ke surau kita ini. Kalaulah mungkin surau ini berdiri atas wakaf seseorang, maka Bapak Ibu, selama surau ini berdiri, pahalanya mengalir kepada yang mewakafkan. Masih tagak yo batu bata di masjidku, walaupun pewakifnya sudah mati, yang pahalanya mengalir. Ya, kita senang duduk di atas lantai kini, dan tanahnya tetap memberi, ya, tetap mengalirkan pahala kepada wakaf. Itu cara mengimpikan ya ibadah awak walaupun lah cara lain apa Ibu? Cara lain acuk-acuk lah ketika Ramadan pas subuh yo namanya Lailatul Qadar. Ya, karena sekali subuh yo Lailatul Qadar tu Pak Ibu, ya, lebih tua pada waktu. Kan disampaikan di dalam surah Al-Qadr, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba Ibu hitung 1000 bulan itu berapa tahunnya? Lebih kurang 83 tahun. Ya, lebih kurang 83 tahun. Sekali wasubuh lebih buat. Ya, kalaulah Bapak Ibu Ramadan ini, setiap Ramadan 10 malam terakhir Ramadan sibuk buat ibadah setiap akhir Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu kapan yang namanya Lailatul Qadar itu datang. Nah, dapat yang namanya Lailatul Qadar itu 83 tahun setahun puasa. Ya, artinya setiap Ramadan datang. Berarti kalau Bapak Ibu mengikuti Ramadan ini 50 tahun, 8 kali 83 tahun kali 50 tahun. Ya, kan saja 80 tahun kali 50 tahun. Lah hampir ratus tahun semua ibadah Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Apalagi Bapak Ibu solat di Masjid Nabawi tadi katakan berapa pahalanya? 1000. Coba jangan barang bandiangnya jom surau kita di Siko. Itu 27 ada P. Di sini ada P 1000. Di Masjidil Haram mana ada P? 1000. Masya Allah. Inilah makanya Bapak Ibu sayangnya Allah kepada umat Rasulullah. Umurnya sikit tapi pada amat bisa hidup beribu-tahun. Ya. Mana cak Pak Ibu panjang umur, ya, panjang umur, ya, panjang ibadahnya daripada singkir umur tapi panjang ibadah. Mana cak? Singkir umur panjang. Acak singkir umur. Kalau bah dunia aku sesaat yang Pak Ibu. Ya. Makanya setiap apa ceramah Ramadan Pak Ibu, setiap ceramah Ramadan, ya, dan 10 malam terakhir itu Bapak Ibu, yuk tinggal finalis-finalisnya saja. Seolah-olah kita tidak berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar itu.
Nah, Bapak Ibu, ini lebih kurang 110 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Azamkanlah dalam diri Bapak Ibu, cita-citakanlah, ya Allah, aku ingin Ramadan kini aku sebut je namanya Lailatul Qadar. Ya, kapan lagi Bapak Ibu? Alasan kita klasik dari terus menerus, kalau 10 malam terakhir sibuk beli baju raya, sibuk ini, sibuk itu, sibuk buat kue, sibuk mencek rumah. Kalau paralu sebelum Ramadan cek rumah tu, ya. Kalau rasanya paralu beli baju raya, beli sebelum Ramadan masuk, ya. Mengapa raya? Ya, bawa hondo ke pasar, bawa sampi ke pasar, ya. Bali sebelum Ramadan. Al-Suat cari dan alasan kan untuk tak dapat Lailatul Qadar, ya. Jangan dipikirkan bahawa ya kita ni biasalah, ya. Bunyinya ya Bapak Ibu senang macam malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tidak pernah kita memikirkan bara panjang 1000 bulan. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu tadi menggambarkan saja 50 kali Ramadan nak bersyukur, ya. Dapat malam Lailatul Qadar kali 50 hanya Masya Allah. Hampir lagi tahun banyak rumah ibadah itu baru di dunia. Nah, alangkah malangnya, ya, kalau kita diwafatkan oleh Allah sementara kita mewariskan dosa yang terus menerus, ya, mengalir ke bawah. Makanya jangan mengajarkan orang bermaksiat, ya. Jangan mengajar orang kiluah, jangan mengajar orang curang. Karena apa? Selagi diamalkan, ya, maka pengikutnya pun berdosa dan yang mengajarkannya pun berdosa. Apa contohnya Bapak Ibu? Dosa pembunuhan pertama siapa itu? Qabil. Maka setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, dosa membunuh itu mengalir kepada Qabil. Padahal para mungkin sudah ratusan ribu atau mungkin jutaan tahun dia sudah wafat, tapi yang dosanya tetap mengalir kepada, ya. Makanya Bapak Ibu, memulai suatu kebaikan itu sebenarnya, ya, peloporilah satu kebaikan. Selama amal itu diiringi oleh orang banyak, maklumlah dia orang, ya. Tapi kalau dosa yang kita mulaikan lalu orang mengikutinya, maka dosanya pun mengalir kepada orang yang memulainya. Atau misalnya hari ini penyakit LGBT, siapa pelopornya? Kaum Nabi Lut, ya. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Hari ini banyak tuntutan kepada pemerintah di mana-mana negeri, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ingin melegalkan laki-laki dengan laki-laki boleh menikah, perempuan dengan perempuan boleh menikah. Maka setiap kejadian ini ada, dosanya mengalir juga kepada Subhanallah Bapak Ibu. Maka kita sudah bisa memikirkan amalan apa yang akan menjadi jejak kita. Bahkan bumi ini pun kelak akan memberikan kesaksian dengan amal-amal ibadah kita. Bagaimana firman Allah dalam surah Zalzalah, ya, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan berikan kesaksian kepada Allah. Apa kesaksian yang akan diberikan oleh bumi? Boleh jadi, ya Allah, di atas punggung kami ada harta wakaf milik orang ini, ya Allah. Bumi belahan lain mengatakan, ya Allah, di atas punggung kami berdiri panti asuhan karena harta wakafnya, ya Allah. Bumi bagian lain mengatakan, ya Allah, di atas punggung kami ada harta wakafnya, berdirilah pondok tahfiz di sini, ya Allah.
Ya, belahan lain mengatakan, ya Allah, di punggung kami ini dia sering datang untuk hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Ya, semuanya akan berikan kesaksian. Alangkah malunya ketika kelak bumi menyatakan, ya Allah, di atas punggung kami dia berbuat ya yang tidak engkau sukai. Apa? Dia berbuat zina. Ya Allah, di atas punggung kami yang ada harta haramnya. Apa harta haramnya? Dia mengubah batas tanahnya dengan tanah orang lain. Ya Allah, di atas punggung kami dengan zalimnya dia makan harta riba. Ya Allah, di atas punggung kami ya dia melakukan amalan yang tidak engkau ridhai. Apa? Minum khamar. Na'udzubillah. Alangkah kita malunya ya bahwasanya bumi saja bisa memberikan kesaksian. Kenapa bisa bumi memberikan kesaksian? Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah yang perintah bumi itu untuk memberikan kesaksian. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kita bisa menghayati satu ayat dari surah Yasin ini, bahwa ya kita ini mendapatkan kasih dan sayang Allah. Maka manfaatkan, peliharalah sayang Allah ini dengan banyak beribadah. Ibadah kita menentukan posisi kita di surga. Lalu Bapak Ibu, supaya amal ibadah ini banyak, maka persiapkan jejak-jejak amal ibadah kita. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, jejak-jejak kebaikan itu adalah mungkin ya, tidak hanya harta wakaf, tidak hanya sedekah kita, tapi boleh jadi Bapak Ibu dengan meninggalkan anak-anak yang soleh. Meninggalkan anak yang soleh. Boleh jadi Bapak Ibu ya dengan kita mengajari orang membaca Al-Quran, bisa ya, si A ajarkan Al-Quran kepada si B. Si B ternyata punya anak, diajarkannya kepada anaknya. Anaknya ajarkan ke cucunya, cucunya ajar ke cicitnya. Subhanallah, para padua ibu terlalu. Atau boleh jadi ya amal jejak amal kita melalui wakaf Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, Raja Arab Saudi, Raja Fahad naik tahta jadi raja tahun 82, wafat tahun 2005. Tahun 83 atau 84 pernah satu ulama bertanya kepadanya, wahai raja, ya, tahukah engkau di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah? Dengan bangganya raja ini menjawab, Quran ku turunnya di Makkah, di Madinah. Ya. Kenapa dia bangga? Karena Makkah Madinah adalah bagian dari kerajaannya hari ini. Lalu ditanya oleh ulama itu kembali, kalau memang Al-Quran itu turunnya di Makkah, di Madinah, bagus pencetakan Al-Quran itu justru di Libanon, bagus di Mesir, bagus di Suriah, bagus nak ada pencetakan Al-Quran itu di Tampiknya turun. Mana itu sirah ukuran tadi. Ya, maka didirikanlah pencetakan Al-Quran di Madinah. Dan hari ini Bapak Ibu, setiap tahunnya dicetak 6 juta eksemplar, 6 juta buah dibuat Quran hanya untuk dibagi-bagikan. Bapak Ibu yang pernah pengalaman pergi haji atau pergi umrah, biasanya jemaah haji itu karena yang pesawat ke pulang dapat Quran je. Nah, Bapak Ibu yang pernah pergi haji dapat Quran je sekarang, Bapak Ibu dapat. Itu wakaf Bapak Ibu, wakaf dari Raja Arab Saudi. Tahun 2005 nya meninggal ya, dan percetakan itu dimulai tahun 85 sampai hari ini masih ada, diteruskan oleh saudara-saudaranya yang menjadi raja. Para juta eksemplar pahala wakaf Al-Quran yang didapat ya.
Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, memang jasadnya sudah hancur di kandung tanah, tapi setiap Al-Quran yang diwakafkannya boleh dikatakanlah sampai ke rumah Wak Cici. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, dan Quran yang Bapak Ibu bawa pulang itu pun tulisan tangan Bapak Ibu. Ya, tulisan tangan. Siapa penulisnya? Namanya Syekh Uthman Taha. Ya, Syekh Uthman Taha. Untuk satu mushaf Al-Quran itu berapa lama nyelesainya? 3 tahun. Ya, setelah dia tuliskan selama 3 tahun, lalu itulah proses teknologi untuk membayarkan. Ya, luar biasa. Ibu carilah untuk tulisan komputer ya, yuk. Tapi asli wujudnya tulisan barang paham dulu ya, dengan tulisannya orang menikmati baca Al-Quran, dengan tulisan tangannya menetes air mata orang membaca Al-Quran, dengan tulisan tangannya orang berbahagia membaca Al-Quran. Subhanallah, yang begitu mudahnya menyiapkan jejak-jejak amal kita masing-masing. Maka Bapak Ibu siapkan jejak-jejak amal kita. Sekurang-kurangnya orang mengenang kebaikan kita. Ya, si fulan itu meninggal, innalillah. Padahal ya dermawannya luar biasa. Ada mungkin orang sabarnya luar biasa. Aku ingin sabar mau diulang. Subhanallah, setiap orang mengikuti langkah sabar kita, insya Allah pahalanya pun mengalir kepada kita. Apa itu mudahnya Bapak Ibu? Tinggal kita menyiapkan apa yang akan kita siapkan untuk ya menjadi jejak-jejak amal setelah kita nanti berjumpa dengan namanya ajal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi mau'izatul hasanah bagi kita, pelajaran yang berharga, dan mudah-mudahan menjadi isti'adat, persiapan bagi kita menghadapi kematian. Kematian yang kita hadapi itu, kita ternyata tidak hanya saja pergi begitu saja dari dunia ini, tapi ada jejak-jejak amal kita yang masih hidup untuk meneruskan pahala-pahala yang mengalir untuk kita kelak di alam barzakh. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf asal ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.